Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mani di YouTube Anaka Dila Syafira. Dan di sini saya akan membahas tentang perkembangan seni masuknya di Andalusia Spanyol. Sebelum kalian menonton video saya, penjelasan saya, jangan lupa like, subscribe, dan no comment. Oke? Lihat penjelasan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan seni pada masa Andalusia di Spanyol. Sebelum saya ingin menjelaskan tentang seni-seni yang masuk pada Andalusia, saya akan menjelaskan tentang Andalusia terlebih dahulu. Andalusia adalah sebutan bagi semenanjung Iberia periode Islam. Sebutan Andalusia dari Vandalusia yaitu bangsa Vandal, yang karena bagian selatan pernah dikuasai oleh bangsa Vandal pada abad 8 Masehi. Ibu kotanya Andalusia yaitu Sevilla. Kenapa Sevilla? Karena Sevilla merupakan sebuah kota pelabuhan pendalaman yang menjadi kota utama Andalusia, yang terletak di tepi kiri timur sungai Guadalquivir sekitar 87 km. Dari utaranya itu Samudra Atlantik dan sekitar 550 km dari Madrid. Seni-seni apa saja yang masuk ke Andalusia? Yaitu ada 4. Yang pertama, seni tata kota. Yang kedua, seni arsitek. Yang ketiga, seni bahasa Arab. Yang keempat yaitu seni musik. Saya akan menjelaskan satu persatu seni yang masuk di Andalusia. Yang pertama, seni tata kota. Seni tata kota ini karya seni terbesar di Andalusia yang berfungsi sebagai mengatur tata letak suatu bangunan. Pada waktu itu kuasanya dikuasai oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa disebut Ad-Dakhil? Ad-Dakhil ini merupakan pangeran Bani Umayyah yang pertama memasuki wilayah Andalusia, yang berhasil membangun kekuasaan Umayyah di Andalusia. Ad-Dakhil ini berhasil membangun sendi yang kokoh, dasir yang kokoh menjadi yang tegak. Abdurrahman Ad-Dakhil, beliau ini membangun dan memperindah bangunan istana sekitar keliling Andalusia, dan waktu itu di kota Cordova yang sebagai ibu kota negara. Abdurrahman Ad-Dakhil waktu itu memperindah bangunan sekitarnya dengan cara yang pertama, kota itu dialirkan air bersih ke istana, ke rumah-rumah penduduk dan pegunungan yang terdekat. Yang kedua, di tengah kota itu dibangun waduk penampungan air untuk diteruskan ke kolam dan lahan-lahan pertanian. Waktu saluran air dan kolam penampungan itu ada namanya, yaitu dinamai Walid Al-Kabir. Akhirnya Abdurrahman Ad-Dakhil juga mampu menempatkan Cordova menjadi Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang terletak di semenanjung Bosporus. Kota ini menghubungkan dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Tapi pada masa sekarang Konstantinopel itu dinamai Istanbul. Pasti kalian tahu Istanbul. Istanbul itu didirikan 330 Masehi dan dibubarkan 1000. Penyebab jatuhnya Konstantinopel adalah penaklukan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang terjadi setelah pengampungan sebelumnya di bawah komando Sultan Utsmaniyah yang berumur 21 tahun, yaitu Muhammad Al-Fatih. Melawan tentara bertahan yang dikomandai oleh Kaisar Bizantium Konstantinus. Pengepungan berlangsung Jumat 6 April 1453 atau Selasa 29 1453 ketika ditaklukkan oleh Utsmani. Ceritanya begini. Sepeninggal Ad-Dakhil, khususnya masa pemerintahan Al-Mustansyir dan Al-Mu'ayyad, sistem tata kota ini terus berkembang, pada akhirnya menimbulkan beberapa kota. Beberapa kota ini itu dibangun di pinggiran Cordova
yang membuat Cordova ini menjadi kota metropolitan. Kota Cordova ini memiliki keluasan 1404 mil persegi panjang 24 mil dan lebar 6 mil. Sepeninggal itu ya dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Kalau menurut Zuldi Zaidan, wilayah pinggiran mencapai 21 distrik, yaitu kayak misalnya di Indonesia itu seperti kecamatan. Nah, itu. Kalau menurut Hasan Ibrahim mencapai 28 distrik atau 28 kecamatan. Wilayah terbesar waktu itu kecamatannya diantaranya ada Al-Qasr, Al-Kabir, Al-Zahra, dan Al-Zahira. Cordova waktu itu diperkeras dengan batu dan diterangi lampu pada waktu malam. Dibandingkan dengan London yang 700 tahun kemudian pun belum ada sebuah lentera waktu itu yang menerangi jalan di sana. Dalam tahun 325 936 Al-Nasir, yaitu salah satu seorang yang memberi nama kota, yaitu Al-Zahra. Kota ini atau disebut kota satelit ini terletak di bukit pegunungan Sierra Morena, sekitar 3 mil di sebelah utara Cordova. Pembangunan kota ini memakan waktu yang cukup lama, baru selesai pada pemerintahan Al-Mutanshir. Bahan bangunannya ditantangkan dari luar Andalusia, marmernya datang dari Numidia dan Karthago, sedangkan bahan bahannya itu dari Konstantinopel. Orang arsiteknya, ahlinya bangunan itu didatangkan langsung dari Konstantinopel dan di Baghdad juga. Kemegahan kota Al-Zahra ini namanya Al-Qasr Al-Kabir, yang dilengkapi taman, ada danau, dan ada kolam-kolam yang indah serta taman maksatwa. Dalam kota ini terdapat istana, gedung-gedung pegawai kerajaan, masjid, dan bangunan umum lainnya. Istana yang terdapat Al-Zahra akhirnya diberi nama Dar al-Raudhah pada waktu itu. Pada tahun 978 Al-Mansur membangun kota satelit. Al-Mansur ini membangun kota satelit yang diberi nama Al-Zahira di pinggir Wadi Al-Kabir, tidak jauh dari Cordova. Berarti sebelahnya Al-Zahra, Al-Qasr Al-Kabir, lalu Al-Zahira. Di dalam dibangunnya istana ini, Al-Mansur memberikan beberapa bangunan, yaitu gedung pemerintahan, gedung senjata, dan gedung makanan, tempat tinggal para wazir, militer, atau pegawai tinggi-tinggi yang lain. Kota satelit ini juga dilengkapi taman-taman yang indah, masjid, pasar. Perkembangan kota Az-Zahra dan Az-Zahira ini sungguh perkembangannya sangat luas. Perkembangan seninya itu mengembang terus, akhirnya menjadi satu dan menjadi bagian depan kota metropolitan Cordova. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang seni bina. Seni bina itu seni arsitek. Seni bina ini karya seni terbesar di Andalusia yang monumentalnya diantaranya yang dibanggakan di Cordova. Ada Al-Rushafa, ada Masjid Jami Cordova, Jembatan Cordova, Istana Al-Zahra, dan juga Al-Zahira. Itu termasuk arsitek yang terbesar di Cordova, monumentalnya. Peninggalnya Abdurrahman Ad-Dakhil, waktu itu kan hingga saat ini yang masih ada itu masjid
Jami Cordova yang didirikan pada tahun 170 atau 786 dengan dana permulaan 80 dinar. Pada tahun 177-793, Hisham I menyelesaikan bagian utama masjid ini dan menambah menaranya.